Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beni Safaat di Beni Safaat Stories, dan kali ini saya ingin menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, tidak kalah istimewa dengan narasumber yang pernah saya hadirkan di Beni Safaat Stories ini. Beliau adalah tokoh muda yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Beliau memiliki suatu ambisi yang luar biasa. Itu yang menjadi masalah. Ambisi apa? Tentu saja kita akan bongkar nanti. Ambisinya seperti apa dan untuk apa. Dia adalah tokoh muda Bandung, Kang Miki Fahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Selamat datang di Beni Sahabat Stories. Terima kasih. Ini tadi saya mengawali dengan proyek ambisius. Ya, proyek ambisiusnya adalah tentang budaya Sunda yang beliau ingin sekali manggung bukan hanya di kancah nasional, tetapi juga di kancah internasional. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa, perlu dicatat dan terus ikuti. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Proyek ambisius orang Sunda baru kita dengar hari ini, kali ini. Kang Miki, kenapa harus Sunda, Kang Miki? Ya, karena begini Kang, kalau ngelihat dari darah atau gen atau keturunan saya kan Sunda asli ya. Artinya kalau nggak kita sebagai orang Sunda yang memperjuangkan kearifan budaya lokal sendiri, itu siapa lagi? Siapa lagi yang akan memperjuangkan orang Sunda kalau bukan orang Sunda? Karena yang lebih paham orang Sunda ya orang Sunda itu sendiri. Artinya di sini perlu kita tanam kepedulian, harapan, tentunya ada ambisi untuk bisa mengangkat orang Sunda ini tidak hanya jadi secondary, tidak jadi orang nomor 2 atau nomor 3, ya kita harus jadi leader, jadi trendsetter, bukan jadi follower kan. Jadi di situ kenapa saya berusaha untuk bisa membuktikan bahwa orang Sunda itu tidak hanya sekedar difigurkan pemalas ya, artinya cuman bisa apa istilahnya ngadu bako apa segala macam. Sebenarnya ngadu bako itu adalah kebudayaan kan, yang implementasi dari sunnah Rasulullah, bahwa kita diwajibkan untuk bersilaturahim, kita saling bertemu, bertegur sapa, dan itu direalisasikan oleh budaya Sunda kita sendiri, yaitu dengan ngawangkong atau adu bako seperti tadi istilah-istilahnya ya Kang. Nah ini sendiri bahwa kita kadang kita lihat temuin bahwa anak-anak muda sekarang, bahkan generasi-generasi muda itu malu untuk menggunakan pakai bahasa Sunda. Iya. Nah, ini ngadu bako, sahabat. Kenapa Kang Miki ngadu bako tapi sesuai dengan anjuran Rasulullah? Yang digarisbawahi oleh Kang Miki ini adalah silaturahmi. Banyak orang ngadu bako artinya sambil merokok tapi tidak suka merokok. Yang dijadikan tolak ukurnya atau menjadi tujuannya adalah bertemunya silaturahmi. Yeah. Ngadu bako hanya judulnya saja, bakonya hanya judulnya saja. Seperti orang Bandung, ayo orang ngopi, ini bukan kopi, tapi disebut orang Bandung ngopi. Seperti itulah kira-kira. Istilah ya. Pernah saya istilahnya pergi ke luar, ke Eropa, ke Prancis. Saya di sana bertemu dengan orang-orang yang memang luar biasa, pengusaha dan lain-lain. Sampai saya bawa satu produk yang ada di tanah Sunda, yang dihasilkan oleh tanah Sunda, yaitu kopi dari nggak apa-apa ya saya sebut dari Cikole lah. Saya bawa ke sana, ternyata mereka sangat suka sekali. Bahkan salah seorang expertise kopi, dia pakar kopi se-Paris, itu sampai dia bertemu dengan saya, mengundang saya di acara waktu itu ada pameran kopi se-Prancis. Dia sebagai jurinya, dan dia sampai bilang ke saya bahwa dia punya keinginan untuk menggunakan dalam tanda kutip tanah Sunda untuk dijadikan satu eksperimen, bahwa teknologi dia, bahan dia, segala macam dia, tapi pengen menggunakan tanah Sunda. Yang artinya karena memang mereka sendiri mengakui bahwa Indonesia ini sangat kaya, semua ada. Bangsa Eropa nggak semua ada, tapi mereka bisa lebih maju. Nah, kenapa kita enggak?
Padahal sumber ada di kita semua. Seperti misalkan ada satu produk makanan coconut, misalkan dari air kelapa. Ya. Air kelapa itu mereka Eropa semua ngambil dari Thailand, rata-rata, Kang. Ya. Saya penasaran Thailand sebelah mana? Mungkin karakteristik tropikalnya oke. Ya. Saya selidiki, saya tanya-tanya, saya cari literasi dan lain-lain. Ternyata kelapa mereka itu dari kita, dari Pangandaran, kan? Ternyata dari kita. Dari Pangandaran, dari kita. Ya. Hanya saja mereka teknologinya ngambil dari Jerman. Mereka punya teknologi. Jadi saya kadang miris, loh kok enggak? Kenapa nggak kita? Kenapa nggak kita yang langsung menjadi pemain, bukan hanya sekedar jadi penonton orang Sunda? Itu baru dari kopi dan kelapa, ya. Kelapa, belum yang lain. Belum kan? yang lain. Belum yang lain. Seperti halnya, ya seperti istilahnya dari sisi kelautan, dari maritim, dari daratnya kita masih banyak apa istilahnya hasil-hasil tani, hasil bumi yang semuanya luar biasa. Maaf, saya masih ahli hisab, Kang. Masih ngerokok. Ashabul udud. Jadi Ya. saya rokok. Salah satu produk yang saya bawa ke sana ya produk yang sering kita gunakan di sini. Kretek, Kang. Saya merokok. Mereka yang di dalam resto itu pada keluar. Bahkan ada satu pelayannya, seorang pelayannya pun keluar. Mereka langsung dengan friendly, dengan ramah, mereka menegur, mereka menyapa bahwa Anda dari Indonesia ya, katanya. Loh kok tahu? Saya bilang dari rokoknya. Dari rokok. Dari rokoknya mereka udah tahu bahwa kita dari Indonesia, bahwa khas tembakaunya, khas dan lain-lain. Mereka sendiri mengakui luar biasa, negara Anda tuh luar biasa, kaya raya. Tinggal cara pengelolaannya, manajemen pengelolaannya. Nah, ini sesimpel itu mereka berpikir dan keluar dari mulut orang yang bukan satu pakar atau ahli. Mereka bisa menilai seperti itu. Sekilas lagi ya. Sekilas. Jadi makanya ini merupakan satu apa namanya satu pertanda buat diri saya bahwa ini harus ada yang mau melakukan secara tulus. Mau berjuang, mau mengabdikan diri untuk bisa melakukan hal yang terbaik untuk kemaslahatan umat, khususnya orang Sunda. Seperti itu, Kang. Jadi makanya hal itu yang yang mendasari saya harus punya satu kewenangan, Kang. Artinya gini, pada saat saya bukan siapa-siapa, Kang. Saya mau melakukan sesuatu, orang akan melihat dan akan bertanya, "Lu siapa?" Kan seperti itu, Kang. Ya. Tapi kalau saya menjadi ada di satu instansi atau saya menjadi siapa-siapa, mungkin mereka akan lebih nerima apa yang saya bawa dan saya akan lebih leluasa mengeksplor atau mempromosikan atau berjuang untuk kebudayaan ini. Budaya dan kekayaan. Dan kekayaan. Yaitu baru dari komoditi dadaharin dan ududun. Tembakau, kemudian tadi ada kopi, kemudian juga ada apa tadi satu lagi kelapa. Itu baru 3 saja sudah luar biasa piduitin nanti. Ya artinya kemajuan untuk bangsa kita secara global, bangsa Indonesia akan menjadi sebuah pendapatan tersendiri. Apalagi kalau misalnya kemudian kekayaan alam Indonesia kemudian dimanfaatkan oleh bangsanya sendiri, untuk negaranya sendiri, untuk rakyatnya sendiri, untuk kemakmurannya sendiri. Ini akan luar biasa. Dan itu tentu saja seperti kawan saya, Kang Miki tadi sampaikan, bahwa kita harus jadi siapa-siapa dulu. Saya jadi curiga. Jangan-jangan mau nyalek juga ini. Bisaan. Saya tidak pungkiri bahwa saya juga berniat untuk maju di Dewan DPR di RI. Jadi artinya bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa saya harus punya satu kekuatan dulu. Betul. Yang insya Allah kekuatan ini tidak artinya tidak untuk yang lain-lain lah. Saya insya Allah niatannya bahwa saya ingin punya satu kewenangan untuk bisa memperjuangkan apa yang saya perjuangkan selama ini. Ya. Begitu, Kang. Jadi beliau ini akan maju dengan niat baiknya, dengan semangat luar biasanya. Saya pikir adalah hal yang wajib, bukan hanya layak. Nah, Kang Miki akan manggung di
eh, DPR RI ya? DPR RI, insya Allah. DPR RI dari partai? Dari Partai Gelora. Dari Partai Gelora. Pas orangnya menggelora. Cita-citanya menggelora. Amin, amin, insya Allah. Visi misinya apa sih? Ya, saya sebenarnya punya misi dan visi sendiri. Ya. Jadi artinya Selain Sunda tadi ya? ya, visi saya ingin, kalau dalam kata bahasa Sunda yang saya sering ungkapkan itu, ulah jadi semah di tanah sorangan. Ulah jadi semah di imah sorangan. Jero, saudara-saudara. Ulah jadi semah di imah sorangan. Jero itu. Kita punya slogan tuh Panceg Nagalur. Bahwa saya ingin bahwa masyarakat Sunda pada khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, dia mempunyai keteguhan, mempunyai prinsip bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan hal yang terbaik. Berani untuk bicara tidak, berani untuk bicara iya. Bicara yang benar. Artinya tidak lagi takut oleh situasi politik, tidak lagi takut oleh intimidasi, dan tidak takut lagi oleh unsur-unsur yang lain. Sehingga mempengaruhi satu prinsipnya seseorang. Nah, saya pengen bahwa kita semua, khususnya orang Sunda, dia punya prinsip yang kuat untuk bisa menjaga kebudayaan dan lingkungan, serta istilahnya kedepannya seperti apa. Seni budaya memang harus dipromosikan. Kira-kira promosinya melalui apa nih? Banyak, Kang. Kalau budaya ini kan istilahnya, budaya itu kan satu hal yang kita lakukan secara terus-menerus, terus yang kita lakukan sehingga menjadi satu kebiasaan. Secara turun-temurun, Dan terus kita lakukan, dan kita terus menurunkan kepada generasi yang berikutnya, sehingga ini merupakan satu kebiasaan, menjadi satu perlakuan yang dilakukan sehari-hari gitu. Ya. Saya dulu pernah punya ambisi juga, karena saya pernah menjadi penulis skenario, Kang Miki. Saya ingin kita mengangkat sebuah seni budaya, misalnya Perang Bubat atau tentang Prabu Siliwangi, tapi benar-benar yang berlatar belakang sejarah, dan bahasa dialognya dalam film itu pakai bahasa Sunda. Yes. Mel Gibson, dia mengangkat sebuah suku pedalaman di Australia kalau tidak salah, dengan bahasa pedalamannya, bahasa Indian atau apa ya, aborigin itu, dia angkat dengan bahasanya. Kita nggak ngerti, mungkin orang Australia juga nggak ngerti, mungkin juga orang aborigin yang sekarang masih hidup juga nggak ngerti. Tapi di situ ada teksnya, dan itu menarik. Betul, Kang. Itu Mel Gibson. Ya? Setuju, Kang. Jadi saya pun memang, ya jujur, Kang, ada satu yang sempat kita bahas tadi, bahwa saya sebenarnya ada keinginan yang, kalau kita ngambil contoh nih, ada film di Tom Cruise juga ya, pada saat itu ada The Last Samurai itu. Ya. Nah, di mana bahwa seorang Tom Cruise, artis Hollywood Amerika, yang dia mengangkat satu film, di mana film tersebut mengangkat kebudayaan Jepang yang begitu detailnya, sehingga di dalam film tersebut kita bisa melihat begitu disiplinnya. Dari semua kehidupan, dari kehidupan sehari-hari penuh dengan kedisiplinan, dari naro sendok gitu kan, dari cara memanah dan pakaiannya seperti apa, itu semua diungkap. Dan mereka pakai bahasa Jepang, tidak pakai bahasa Inggris, walaupun ada beberapa ini pakai bahasa Inggris sebagai mempermudah komunikasi antara Tom Cruise dengan lawan main. Jadi, nah itu yang menjadi satu cita-cita saya juga, Kang. Kita, kalau kata orang Sunda bilang, sapagodos nih ceritanya. Sepemikiran. Sepemikiran. Jadi artinya bahwa saya juga ingin ada satu film. Ya, salah satu cara untuk mengangkat budaya Sunda ke kancah internasional adalah seperti itu, Kang. Jadi artinya bahwa Sunda tidak kalah kok, Kang. Tidak kalah dengan Jepang. Kita mempunyai budaya yang luar biasa, Kang. Banyak sekali kebudayaan Sunda atau budaya Sunda yang luar biasa, Kang. Contohnya itu banyak sekali, Kang. Dari sisi pakaiannya ada, dari sisi adab perlakuannya kita ada, dari sisi kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali itu ada.
musikalitasnya, betul, alamnya. betul sekali. Luar Jadi biasa. luar biasa. Sebenarnya kenapa saya begitu tertarik dan sangat ingin memperjuangkan Sunda ini, karena ya memang luar biasa Kang Sunda itu. Dari kita contoh aja Kang, kita bentuk ikat aja Kang. Berapa puluh jenis Ya. cara ikat dan namanya pun berbeda. Ada Chandra Sumirat, Betul. ada Julang Ngapak, ada Makuta Wangsa, dan itu memiliki palasipah cekurang Sunda apa ya, filsafat, Filsafat. ya, filsafat masing-masing. Jadi itu barangkali Kang Miki yang akan memperjuangkan salah satunya ya tentang seni budaya Sunda, pariwisata Sunda yang ada begitu hebatnya di Jawa Barat ini. Betul. Dan saya yakin ketika tokoh muda Sunda seperti Kang Miki, kemudian tokoh muda dari Padang, dari Batak, dari Betawi memiliki niat yang sama, Indonesia akan maju, Indonesia akan bergelora seperti partainya beliau. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Dan selain itu apa lagi? Ya, saya siloka ya, ambil satu siloka. Artinya bahwa Siliwangi itu difigurkan macan, harimau, Ya. maung atau orang Sunda bilang. Kalau saya melihatnya bahwa maung di sini adalah manusia unggul. Siliwangi itu silih ngawangikeun. Jadi pada saat kita berbicara antara sesama ya kan, sesama manusia, itu dari agama juga kita sudah terus diingatkan bahwa hablum minan nas itu luar biasa diperhatikannya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat kita kenapa Siliwangi, kita harus silih ngawangikeun, peduli, silih asih, silih asa, silih asuh, silih rojong. Nah, ini sebenarnya kalimat-kalimat Sunda ini yang kita sudah kenal sejak lama, tapi untuk mengaplikasikannya memang nggak begitu mudah, tidak mudah, tapi bisa gitu kan. Harus menjadi manusia yang unggul. Dan ini yang akan kita perjuangkan bersama, mungkin dari sisi Kang Beni, dari sisi broadcastingnya, dari sisi medianya ya Kang ya. Perjuangan Akang, misalkan saya, insya Allah kalau saya memang diizini, diberikan restu oleh masyarakat Bandung dan Cimahi, kebetulan saya dapil Jabar 1. Jabar 1, betul, Bandung, nomor urutnya Bandung, sudah dapat belum? Sudah Kang, nomor 3, alhamdulillah. Nomor 3. Jadi saya tidak berkecil hati dengan nomor Kang. Artinya bahwa nomor itu bagi saya hanya sebuah angka Kang. Tapi karena niat baik, insya Allah Allah akan melihat. Jadi saya berharap bahwa di sini saya mohon restu juga dari masyarakat Sunda, Bandung khususnya dan Cimahi, bahwa tanpa ada izin dan restu dari masyarakat Bandung Cimahi, saya bukan siapa-siapa nanti untuk memperjuangkan kita semua. Tapi saya mohon izin, mohon doa, mohon pangrojongnya dari masyarakat Bandung Cimahi untuk mengizinkan saya, merestui saya untuk ada di Senayan yang akan menyuarakan Kang suara-suara masyarakat Sunda yang insya Allah kita akan berjuang terus bahwa manusia unggul atau maung ini, maung Sunda kan ada istilah nih, hijige maung dan orang Sunda. Jadi istilahnya walaupun hanya seorang, satu juga manusia unggul Kang. Nah, ini kita mudah-mudahan saya diberikan izin dan restu dari masyarakat Bandung dan Cimahi untuk bisa berkiprah Kang, untuk kita semua bisa maju ke step berikutnya. Sahabat, ada dua hal yang saya garis bawahi dari obrolan ini. Kang Miki membawa satu misi, ulah jadi semah di imah sorangan. Ini sangat dalam. Mungkin suatu saat nanti saya ingin kembali lagi mengundang Kang Miki di sini untuk ngobrol tentang ulah jadi semah di imah sorangan. Ini dalam ya, ini dalam, harus ada obrolan khusus. Yang kedua, ingin mengangkat seni budaya dan kekayaan Sunda ini menjadi milik warganya, milik rakyatnya, milik bangsanya, milik negaranya, bukan menjadi milik orang lain. Dan Kang Miki ingin menjaga seni budaya ini, jangan sampai ketika ada orang yang mencurinya, ada yang mencaploknya, baru ribut ya. Seperti kasus kemarin Halo-Halo Bandung. Kita sendiri nggak memelihara sih, nggak menjaga. Oke, sukses selalu Kang Miki. Amin. Dan insya Allah sepertinya kalau memiliki semangat seperti itu,
warga Jawa Barat, terutama Bandung dan Cimahi akan mendukung sepenuhnya kami. Amin, amin, amin. Terima kasih, sukses selalu untuk Kang Niki. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.